Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman seberanda Trisa semua, apa kabar? Semoga selalu dalam karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kedatangan tamu seorang sosiopreneur wanita yang inovatifnya kebangetan. Yuk kita sapa Mbak Evi Lita Adriani atau biasa dipanggil Mbak Evi sebagai founder dari Sharihub. Mbak Evi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Mbak Evi? Iya Ibu. Ya, belum kelihatan wajahnya. Wah, ini Mbak Evi. Oh iya ya. Oke. Baik, Mbak Evi, makasih ya udah mampir di Beranda Trisa. Seneng banget setelah sekian lama saya hanya memperkenalkan sosok Mbak Evi itu ada di buku kewirausahaan yang saya susun gitu ya. Lalu kemudian saya ngelihatnya cuma di Instagram, lalu kemudian sekarang bisa ketemu meski online kayak gitu. Apa kabar Mbak Evi? Iya. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah ya, apapun kondisinya tetap harus disyukuri ya, meskipun dalam kondisi pandemi Betul. kayak gini. Kalau enggak disyukuri nanti tidak ada muncul kreativitas atau inovasi-inovasi kayak gitu. Oke, Iya Mbak Evi, betul. Sharihub Gimana? adalah bisnis transportasi online berbasis aplikasi dengan prinsip-prinsip syar'i yang di mana driversnya itu adalah wanita kayak gitu. Pada kondisi normal memang tingkat permintaan sangat tinggi, lalu kemudian ketika muncul ada lockdown, lalu kemudian ada PSBB, yang namanya permintaan sudah pasti itu terhambat gitu ya, ada kendala di situ karena yang ngantor nggak ada, yang sekolah pun juga nggak ada. Nah, kemudian Iya saya lihat nih, betul. betul ya Mbak Evi ya? Oke. Penurunan sampai berapa persen Mbak Evi? Untuk Oh, bis yang ojeknya sih emang total Bu, kita berhenti ya? berhentikan total. Iya, daripada Benar-benar risiko berhenti. juga mikir resiko kesehatan bagi mereka ya. Iya resiko mereka juga. Iya. Mbak Evi, kalau saya lihat di Instagram Syarihub maupun di WA Story yang Mbak Evi itu intens banget akhir-akhir ini memposting program mengaji online kayak gitu. Ya, namanya apa Mbak? Programnya itu benar ya ngaji online bareng Syarihub gitu ya? Iya Syarihab. Iya betul ngaji online Syarihab. Oke, Mbak Evi, Oh. apakah ide ini muncul sebelum pandemi corona berlangsung? Mengingat itu tadi Mm-mm. kebijakan lockdown pastinya berimbas pada bisnis transportasi yang Mbak Evi dirikan, atau memang munculnya itu jauh sebelum corona sebagai suatu diversifikasi bisnis dari Syariho? Gimana Mbak Evi? Iya, jadi awalnya memang salah satu diversifikasi, Bu. Mm-mm. Emang awalnya sudah sejak akhir tahun lalu, November itu sudah ada, tapi tatap muka di Surabaya saja awalnya. Terus lama-lama karena ada pandemi itu tadi, memang awalnya itu berkembang, Bu. Sampai ada yang mau invest juga di Jakarta, mau buka gitu. Mm. Mhm. Nah, tapi karena pandemi udah ini apa plannya jadi berubah, akhirnya kita di online. Nah, Mhm. ternyata di online ini sangat cepat sekali perkembangannya. Ditambah memang kalau kemarin saya habis baca-baca new normalnya Yusuf Hadi itu, Bu. Yusuf Hadi itu memang bilang kalau Muslim di Indonesia sekarang lebih ke religius karena datangnya pandemi juga kesehatan dan psikis ini ya Bu apa terguncang juga jadi religius maksudnya agama itu jadi salah satu solusi Pegangan kayak benar-benar gitu. satu pedoman mereka Pegangan. kembali lagi gitu ya. Betul, Gitu. betul. Dan itu sudah sesuai survei data langsung dari Pak Yuswadinya. Nah, itu melihat tren halal dan thayyibah itu akan jadi tren lebih uh, masif lagi di kedepannya karena proses halal itu sendiri kan akhirnya yang menjadi higienis, bersih itu kan jadi solusi kan di pandemi ini. Nah, akhirnya kita saya sama Reza fokusnya untuk benar-benar shifting kayak gitu. Shifting ke ya awalnya tatap muka terus ke mmm,
online. Nah, di ngaji online ini ternyata perkembangannya lebih tinggi daripada ngaji offline, Bu, malahan. Mhm mhm mhm. Kayak kami itu punya 2 customer dari luar negeri, WNI sih Mhm tapi, dari mhm Brunei sama Abu Dhabi. mhm mhm Nah, ini yang membuat kita, wah bisa optimis nih kita berkembang cepat kayak gitu dan bisa terus berkembang karena kebutuhan yaitu ngelihat tren itu perkembangan dan pertumbuhannya si customer sangat tinggi. Bahkan nggak cuman, awalnya kita segmentasinya tuh anak-anak, ternyata yang paling banyak itu 65% malah ibu-ibu, kayak gitu. mhm Usia mhm 25 tahun ke atas, dan yang kita ganti segmen lagi, kayak gitu. mhm Segmentasinya untuk ibu-ibu yang itu memang mau belajar Al-Quran, apalagi sekarang momennya Ramadan. mhm Bahkan mhm ada salah satu ibu itu, dia punya 2 anak, 20-an akhir usianya, dia tuh bilang, "Saya kayak mualaf, walaupun saya Islam dari lahir, terus belajar Al-Quran lagi," kayak gitu. Wah, alhamdulillah sangat bagus sih penerimaannya, dan ini kan sudah masuk bulan kedua. Nah, itu, mereka memperpanjang dan bahkan ada yang itu nggak cuman kan kita paketnya 4 pertemuan sebulan sama pertemuan sebulan. Nah, mhm. itu bahkan ada yang mau intensif setiap hari, ada yang minta Oh, intensif beberapa mhm setiap mhm. hari, kayak gitu. Nah, itu, wah bisa custom begini ya, Oke oke, kayak gitu menarik sih, ya. Bu. Eee, Tadi awalnya saya mau nanya Sangat target menarik, market heeh. gitu ya. Awalnya saya mau tanya target market, ternyata udah dijawab Heeh, juga sama Mbak Evi. Awalnya target marketnya itu anak-anak, tapi ketika justru adanya betul. pandemi corona ini malah justru target marketnya itu malah justru meluas, malah justru ke Betul. ibu-ibu usianya 25 hingga 40 tahun ke atas kayak gitu. Mungkin Iya, saja bahkan ada ya. yang 40 lebih, Bu. Mhm, Mhm. yang ngaji. Permintaan itu tinggi karena kemudahan secara online karena ya Mbak Evi mungkin ya, karena mungkin kalau Betul. offline, itu mereka harus menyediakan waktu khusus untuk kemudian bertemu dengan guru ngajinya, dengan ustazahnya gitu. Sementara kalau offline itu Iya. kan bisa kapan aja gitu mungkin ya. Yang akhirnya itu adalah Iya, salah dan satu tapi heeh heeh, itu adalah salah satu value yang betul. kemudian mereka cari di mengaji online-nya Sarihub kayak gitu. Value. Mhm, oke. Baik, Mbak Evi, kalau gitu Betul. teknis online-nya gitu ya, teknisnya itu berarti mereka pakai Al-Qur'an masing-masing atau kemudian, ditayangkan pakai Zoom gitu ya, atau mungkin ditayangkan pakai Zoom, lalu, dibaca kayak gitu. Teknisnya gimana gitu, Mbak Evi? Mhm. Sebenarnya tergantung juga customer-nya, Bu. Jadi kita memang Mhm benar-benar custom, juga mhm fleksibel. Jadi misalnya, ada yang itu sinyalnya nggak bagus di mhm daerahnya dia, mhm. kan juga karena ada yang dari Timika juga kan, Bu. Oh, Nah, itu nggak bagus, akhirnya dia telepon biasa tapi materinya kita kirim, kayak gitu. mhm Jadi, mhm eee, sama-sama buka dan dilihat sama guru kami. Bahkan, guru kami itu juga, sama-sama fleksibel mengikuti sebisanya, karena yang paling penting adalah substansinya mereka bisa belajar ngaji, mhm kayak gitu. mhm Jadi mhm pun juga media juga tergantung customer, ada yang minta Zoom, ada yang minta Google Hangout kayak gitu. Terus, ada yang itu minta materinya ditampilin, ya ditampilin. Memang standar kita sebenarnya ditampilin, mhm mhm. Oke. tetapi ya by, tadi relevansi ke customer-nya juga. Mhm mhm, yang penting customer-nya bisa belajar gitu ya dan mereka enjoy dengan Mhm, caranya, betul. kayak gitu. Oke, Mhm, betul. Mbak Evi, lalu satu sisi menarik adalah gimana nih dapat ustazah-ustadzahnya? Jadi memang yang pertama itu, sudah kita rekrut di awal, di akhir tahun kemarin kan, Bu. Kita punya 200 list sebenarnya, termasuk dari yang luar kota. Nah, awalnya kan cuma Surabaya aja. Nah, tapi seperjalannya waktu, saya juga belajar banyak ilmu bisnis juga. Jadi akhirnya saya nggak asal nerima sih, Bu, sekarang. Jadi kayak dulu kan, yang baik yang ojek syari maupun guru ngaji, dulu tuh awal nerima tuh, ya wis nerima aja, maksudnya asal bagus sesuai sertifikasi kami. Tapi ternyata berubah sih, Bu, sayanya, kayak gitu, berubah paham. Jadi kayak, aku maunya saya maunya satu
satu guru penuh dulu maksimal kapasitasnya, baru aku rekrut lagi kayak gitu. Jadi guru ini harus maksimal. Ditambah, jadi yang namanya guru ngaji pertama kita tuh Mbak Irma, Bu, yang ngaji online ini. Yang juga ngajar Mbak Aira. Dulu tatap muka, sekarang jadi online. Mbak Irma ini jurusan sastra Arab gitu. Terus diajaklah teman-temannya untuk ngaji online, jadi guru. Karena kita brandingnya kan lulusan pesantren. Jadi gurunya itu harus lulusan pesantren agar mahrojnya itu sudah teruji benar kayak gitu, sudah tersertifikasi di awal. Jadi kami kan juga nggak kesusahan untuk sertifikasi kayak gitu. Ngajinya Dan ini ada yang itu hanya gurunya itu sampai 10.000 oh, pengikut gitu, Bu, followernya. Jadi guru oh, ngajinya ini bahkan influencer kayak gitu. Nah, kita oh, mau kerja sama. heeh heeh. Iya, Jadi Masya itu Allah juga loh. lebih Bu. memudahkan ya. Namanya niat baik itu pasti Iya, dipertemukan kok sama Allah, lebih dimudahkan ya, Vi, ya. Oke, Vi, alhamdulillah. ini untuk ngajinya itu hanya untuk membaca juga, apakah juga kemudian menjelaskan tentang akidah, kayak gitu juga? Mungkin tentang bagi adik-adik adik-adik, yang anak-anak SD kayak gitu, atau anak-anak itu apakah juga tentang sejarah Nabi atau gimana gitu? Hmm. Jadi kita memang benar-benar menyesuaikan customer-nya, Bu. Memang kalau misalnya anak-anak gitu tuh, kita kan awalnya 1 jam pertemuannya, per pertemuan. Tuh kayaknya bosan 1 jam gitu, maksimal 45 menit misalnya. Mhm mhm. Terus ada juga yang itu diselingi misalnya ini apa lagu-lagu Arab kayak gitu, ada yang gitu. Tapi ada juga yang anak kecilnya itu bilang gini, kata ibu nggak boleh nyanyi-nyanyi kayak gitu, musik nggak boleh gitu-gitu, ada yang gitu. Jadi ya kita benar-benar menyesuaikan si Mhm. customer Mhm mhm mhm. kayak gitu. Dan metode, Ya. setiap metode ngaji itu beda-beda, Bu, memang. Ada yang itu request metode, ada yang nggak request. Kan yang umum kita tahu kan cuma Iqra ya, ternyata Mhm. ada kayak Qiraati, Ummi, Nahawan, Asy-Syafi'i, banyak sih, Bu. Saya juga Mhm. sambil belajar juga. Oke, Betul. balik lagi dengan tadi kita ngomongin tentang diversifikasi usaha gitu. Hal-hal penting apa yang bisa di-share oleh Mbak Evi di teman-teman Beranda Trisa ini sebelum mereka melakukan diversifikasi usaha? Sebelum melakukan diversifikasi usaha, mungkin yang pertama kenali benar-benar produk dan visi untuk produknya itu ke depan kayak gimana. Gitu sih yang selama ini saya pelajari ya, Bu, ya. Mhm. Saya mulai dari nama ojek syari, terus ganti syarihab, itu emang prosesnya juga memakan waktu dan ilmu yang cukup lumayan. Mhm. Kayak gitu. Jadi emang harus dipahami juga spiritnya apa yang mau dikembangkan. Nah, usahakan juga jangan terlalu melebar dari bisnis-bisnis utama yang sudah besar kayak gitu. Jadi yang satu memang harus ada yang diunggulkan satu gitu, baru nanti diversifikasi. Karena saya juga banyak membaca buku, artikel-artikel bahwa ya juga ada yang gagal melakukan diversifikasi brand-brand besar itu. Dan itu malah berpengaruh pada brand utama kayak Mhm gitu. mhm mhm. Oke, jadi kalau misalnya saya ambil inti dari tips diversifikasi Mbak Evi yang disampaikan tadi adalah, satu, pelajari dulu visi dan misi dari perusahaan maunya seperti apa, lalu Iya, kemudian sama. ya, dalam melakukan diversifikasi usaha itu harusnya mendukung dari main, produk atau tujuan utama dari organisasi itu apa, produk utamanya apa, itu yang kemudian yang harus didukung, artinya tidak membuat jalur sendiri sehingga kemudian menjadi melenceng, kan gitu ya Mbak Evi ya? Oke. Iya, betul. Baik Mbak Evi, makasih banget dah mau sharing di Beranda Trisa, tentunya tadi ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat bagi teman, Beranda Trisa. Semoga selalu sukses dan ditunggu kabar bisnis terbaru dari Syarihub. Harapan saya Mbak Evi selalu sehat, salam buat Reza. Makasih teman-teman Beranda Trisa, semoga teman dapat mengambil hikmah dan manfaat dari tamu yang hebat saya hari ini. See you di Beranda Trisa selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.